Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Irwan Taufik Ritonga dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Komang Drawira Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Mas Ainun Naim akan menjelaskan perbedaan implementasi akuntansi sektor publik dan swasta. Yaitu, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami apa itu akuntansi dan apa sih itu akuntansi publik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menurut Accounting Principles Board pada tahun 1970, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, sedangkan akuntansi publik menurut Halim dan Kusufi pada tahun 2014 bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi dan entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pada dasarnya, konsep akuntansi publik dan swasta itu hampir sama, akan tetapi memiliki perbedaan yang paling tinggi dalam hal tujuan organisasi, di mana sektor publik itu tujuan organisasinya adalah public service, dan sedangkan akuntansi privat itu lebih menekankan pada laba. Dan yang kedua yaitu sistem akuntansi yang diterapkan, baik itu publik maupun private. Nah, di sini terdapat perbedaan yang dijelaskan oleh Mardiasmo, terdapat 7 perbedaan, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur akuntansi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi. Nah, menurut Mardiasmo, tujuan organisasi pada sektor privat, tujuan utamanya adalah memaksimalkan laba, seperti yang saya jelaskan di awal. Sedangkan pada sektor publik, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada publik, yaitu public service. Dan yang kedua, sumber pembiayaan. Pada sektor privat, sumber dana diperoleh dari 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Yang dari internal itu yaitu retained earning, dan eksternal penerbitan saham maupun obligasi. Sedangkan pada sektor publik, sumber pendanaannya dari pajak yang diterima, laba perusahaan milik negara, utang luar negeri, bahkan, dan penerbitan obligasi. Pola pertanggungjawabannya, pada sektor privat, manajemen bertanggung jawab kepada debitur atau pemegang saham dan kreditur, yaitu pemberi pinjaman. Nah, sedangkan pada sektor publik bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, tentang struktur organisasi, pada sektor privat, struktur organisasi lebih fleksibel dari struktur di mana struktur organisasi lebih bersifat birokrasi, kaku, dan hierarki. Nah, sedangkan dari karakteristik anggaran, pada sektor privat, anggaran bersifat tertutup karena merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan sektor publik, anggaran yang telah disusun tidak boleh disembunyikan, harus dipublikasikan kepada masyarakat untuk diberikan masukan dan dikritisi oleh masyarakat apakah anggaran itu sesuai dengan yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu sistem akuntansi. Nah, di sini dalam hal sistem akuntansi pada sektor privat yaitu menggunakan basis accrual atau accrual basis, sedangkan sektor publik yaitu berbasis kas, yaitu kas basis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju accrual, yaitu cash toward accrual, yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, sedangkan basis accrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Nah, penerapan sistem tersebut mendapat tuntutan dari berbagai macam pihak dan golongan, yaitu salah satunya yaitu organisasi for Economic Cooperation and Development, dan bahkan World Bank pun ikut mengkritisi hal tersebut. Nah, untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintahan secara penuh,
Jadi jika menggunakan cash basis harus menggunakan cash basis saja, sedangkan accrual basis harus menggunakan sistem accrual basis saja. Nah, berdasarkan tuntutan yang ada, pada akhirnya pemerintah merespon dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menganut basis accrual secara penuh mulai diterapkan pada 2015. Ditetapkannya peraturan tersebut mewajibkan pemerintah untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru, yaitu SAP berbasis accrual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing, itu baik swasta ataupun private. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, yaitu yang pertama langsung saja kepatuhan dan pengelolaan, akuntabilitas, perencanaan dan otorisasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, dan sumber data. Akuntabilitas, di mana dengan laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik karena sumber pendanaan dari pemerintah itu adalah dari masyarakat. Nah, selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor privat, yaitu yang pertama, membuat keputusan investasi, menilai arus kas, melaporkan sumber daya perusahaan, melaporkan kinerja, menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana, dan menilai kinerja manajemen. Nah, dengan adanya laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban, dan menilai kinerja manajemen apakah memenuhi target dan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga yaitu pengguna laporan keuangan. Di sini untuk sektor publik dijelaskan bahwa pengguna laporan keuangan yaitu pemberi pajak atau pembayar pajak, sedangkan pemberi dana, badan pengawas, dan dewan legislatif. Sedangkan untuk sektor privat, pengguna laporan keuangannya adalah pemegang saham, terutama direktur, kreditur, dan bahkan sampai ke pemerintahan, di mana pemerintahan dengan laporan keuangan itu bisa mengetahui besaran pajak yang akan dibayarkan oleh entitas tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ainun. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Mas Ainun. Presentasi dari Mas Komang Tria. Nah, saya akan membahas mengenai standar akuntansi. Standar akuntansi dalam akuntansi publik, ini kita mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010. Nah, PP ini mengatur tentang standar akuntansi pemerintah yang akan diturunkan ke dalam sebuah pernyataan. Nah, PP 71 tahun 2010 ini memiliki kerangka konseptual, yaitu diberi nomor untuk kerangkanya, diberi nomor judul, nomor, dan tanggal efektif untuk PSAP yang akan diterbitkan. Selanjutnya, dalam PP 71 ini kita mengatur mengenai basis akrual yang akan diterapkan pemerintah maksimal tahun 2015. Nah, basis akrual ini basis yang akan mencatat transaksi berdasarkan kapan transaksi itu terjadi, tidak mempertimbangkan kapan uang itu akan masuk. Nah, ini akan mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam laporan keuangan berdasarkan transaksi yang akan terjadi. Nah, selanjutnya dalam PP 71 ini kita juga diterbitkan ada 7 laporan akuntansi yang akan diterbitkan. Yang pertama adalah laporan neraca, kedua laporan operasional, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan, yang keenam laporan realisasi anggaran, dan ketujuh adalah laporan perubahan selisih lebih penggunaan anggaran atau laporan silpa. Nah, dari 7 laporan ini pemerintah masih menggunakan basis campuran, yaitu basis akrual untuk 5 laporan dan 2 basis kas, yaitu untuk laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan silpa. Ini ditengarai belum bisa mengadopsi akrual full karena prinsip penganggaran yang ada di Indonesia ini masih menggunakan basis kas, sehingga pendapatan yang ada di pemerintahan yang akan masuk dalam laporan realisasi anggaran ini ketika pendapatan dan uangnya telah diterima maupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ketika uangnya dikeluarkan. Dalam standar akuntansi ini jelas mengatakan bahwa pemerintah menggunakan rules base untuk pencatatan akuntansinya. Jadi seluruh aspek akuntansi telah diatur dalam peraturan pemerintah maupun nanti ada aturan turunannya, yaitu PMK nomor 215 tahun 2016 itu mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat. Baik, nanti ada lagi aturan turunannya, aturan lainnya itu Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah,
Nah, untuk pengukurannya pemerintah masih menggunakan historical cost. Nah, untuk standar akuntansi private, nah kita bisa mengenal itu adalah IFRS. Nah, diturunkan dalam Indonesia menjadi penataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini standar akuntansi keuangan ini digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang listed dalam bursa saham. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik, ya ini untuk perusahaan yang sifatnya benar-benar private, perusahaan yang nggak listed dalam bursa saham, perusahaan yang kecil sifatnya UMKM yang mereka masih kesulitan menerapkan IFRS ataupun PSAK secara penuh. Selanjutnya adalah ada standar akuntansi syariah. Ini untuk perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang sifatnya menganut prinsip syariah. Selanjutnya dalam standar akuntansi private ini menggunakan principle base. Standar telah diatur, tapi untuk pelaksanaan yang diserahkan ke dalam perusahaan. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi private ini juga menggunakan fair value untuk penilaian transaksi. Siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi dalam pemerintahan yang pertama adalah penyusunan neraca awal. Ini bisa disusun dari awal tahun, awal mereka berdiri maupun dari tahun sebelumnya. Kalau disusun dari awal mereka berdiri, yaitu kita sajikan yang pertama adalah akun aset, kita inventarisasi, dan akun kewajiban juga kita inventarisasi. Selisihnya nanti akan masuk ke dalam laporan harta bersih. Selanjutnya adalah pencatatan APBN. Ini mencatat bagaimana adakah sumber pembiayaan, pendapatan maupun biaya berdasarkan APBN yang kita tentukan selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya pencatatan DIPA, daftar isian penggunaan anggaran, ya ini biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Selanjutnya pencatatan transaksi akan kita nilai berdasarkan historical cost. Selanjutnya penyusunan neraca percobaan, yaitu selanjutnya ada penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang belum tercatat dalam pemerintahan. Biasanya bisa berupa penyusutan maupun bisa berupa pencadangan, baik pencadangan piutang maupun pencadangan persediaan. Selanjutnya pembuatan jurnal penutup, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Dalam siklus akuntansi ini ada 2 entitas yang harus kita kenal dalam pemerintahan, yaitu entitas yang sifatnya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi di sini bisa kita contohkan seperti SKPD, sedangkan entitas pelaporan kita bisa contohkan adalah BPKD. Kalau dalam pemerintah pusat, kita bisa katakan Kementerian Keuangan adalah entitas pelaporan. Akuntansi perusahaan private yang pertama adalah analisis transaksi bisnis. Ini bisa menganalisa, kita bisa nilai dan mengukur berdasarkan kejadian transaksi terjadinya. Selanjutnya adalah penjualan transaksi dan penggolongan ke dalam akun ledger ataupun akun buku besar. Ini akan kita kelompokkan. Yang selanjutnya, kelompok ini akan membentuk saldo akhir yang kita susun ke dalam daftar saldo neraca percobaan. Selanjutnya kita lakukan jurnal penyesuaian, baik nanti ada reklasifikasi maupun adjustment. Lalu nanti ada jurnal penutup untuk menutup akun yang sifatnya nominal, akun-akun yang ada di pos pendapatan dan biaya. Makanya laporan laba rugi nanti itu adalah selama, bukan per. Ya, ini menyatakan bahwa transaksi pendapatan ataupun laba rugi itu adalah per periode. Jadi selama periode berjalan, bukan gabungan dari periode-periode sebelumnya. Selanjutnya nanti menyiapkan laporan keuangan. Nah, setelah itu penyusunan daftar neraca saldo setelah penyesuaian. Ini untuk mencatat akun-akun yang sifatnya real, yaitu akun aset dan akun kewajiban. Nanti dari menyiapkan laporan keuangan ini, nanti untuk ikhtisar yang kita tutup itu akan kita masukkan kita masukkan ke dalam pos ekuitas, baik nanti menambah ataupun mengurangi ekuitas perusahaan. Dari semua yang telah dijabarkan tadi, sekarang saya akan memberikan kesimpulan dan penutup, yaitu yang pertama, perbedaan akuntansi di pemerintahan maupun sektor private. Yang pertama adalah tujuan akuntansi. Akuntansi di sektor publik itu untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang berguna untuk pemegang saham. Pemegang saham itu adalah investor yang ada di dalam perusahaan. Untuk sektor bisnis, tujuan akuntansi adalah untuk kepatuhan, akuntabilitas, perencanaan, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, serta sumber fakta dan gambaran lembaga tersebut. Yang kedua, kegunaan laporan keuangan sebagai subbesarnya adalah pemerintahan, baik internal pemerintah maupun nanti adalah pemeriksa, yaitu BPK, dan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban. Selanjutnya, untuk bisnis, kelompok besarnya adalah kreditor dan investor. Selanjutnya, untuk standar akuntansi di pemerintah kita mengenal PSAP dengan rules based dan historical cost untuk pengukurannya, dan untuk bisnis kita bisa mengenal PSAK dengan principle based dan fair value
untuk pengukurannya. Selanjutnya, sistem siklus akuntansi dan sistem akuntansinya. Di entitas publik kita bisa mengenal entitas akuntansi yang akan menerbitkan 5 laporan dan entitas pelaporan yang akan menerbitkan 7 laporan, yaitu ada 2 laporan tambahan, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan silpa, dan wajib mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan. Jangan di sektor bisnis, baik anak maupun induk, mereka menggunakan 5 laporan akuntansi.